Oke, jadi di video kali ini saya akan nge-share tentang bagaimana cara saya membuat sebuah dataset yang akan digunakan untuk mendeteksi banknotes, atau dengan kata lain ini mendeteksi nominal mata uang ya. Dan di sini yang saya akan deteksi adalah banknotes atau nominal dari uang Indonesia, yaitu rupiah. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke inti videonya. Check it out. Oke, jadi untuk datasetnya sendiri ini sebenarnya bisa kita koleksi dengan dua cara. Yang pertama, bisa kalian ambil sendiri datasetnya dengan ya kalian foto manual gitu ya, dengan menggunakan baik kamera atau HP gitu. Atau yang kedua, kalian bisa cari juga di internet ya. Barangkali ada yang sudah menyediakan banknotes datasetnya itu. Seperti yang contoh ini saya gunakan. Di sini saya menggunakan IDR Banknotes Dataset dari user Broto A di Kaggle. Nah, sebelumnya terima kasih untuk ya ini Mas Broto ya mungkin ini namanya, karena sudah menyediakan dataset ya. Jadi untuk datasetnya sendiri ini deskripsinya, ini sebuah dataset dari Indonesian Rupiah Banknotes ya. Jadi gambar uang dari rupiah yang diambil menggunakan Samsung Galaxy Note 3, dimana ini sebenarnya tujuannya untuk pembuatan machine learning dataset ya. Oke, jadi ini langsung aja, kalau teman-teman mau menggunakan ini silahkan. Jadi langkah pertama langsung aja di download ya, tinggal diklik download. Nah kalau sudah di download nanti teman-teman akan punya 7 folder ya. Ini 7, tambah 8, ini yang folder testing, ini saya buat sendiri. Ya, 7 folder ini masing-masing mewakili dari kelas uangnya ya. Jadi ada 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, dan 100.000. Nah, di masing-masing folder juga ada gambar dari masing-masing uangnya gitu. Nah, ini sampelnya. Oke, jadi ini total sebenarnya ada 40 gambar yang kita dapatkan dari dataset yang kita download tadi. Nah, dan untuk subfolder di dalamnya ini saya bikin custom ya. Jadi ini saya ambil hanya mengcapture nominalnya aja, nggak secara keseluruhan. Jadi sebenarnya ini nanti kan saya bahas juga kenapa saya bikin lagi sebuah dataset baru di luar dari dataset yang sudah saya download gitu. Nah, oke, kalau ini sudah, selanjutnya adalah tahapan gimana kita bikin dataset sampai dengan kita bikin modelnya gitu ya. Oke, di sini langsung aja teman-teman bisa ketik RoboFlow ya namanya. Oke, di sini, nah di sini sebenarnya ini website bisa kita gunakan untuk membuat dataset sampai dengan nanti dibuatkan untuk jadi modelnya gitu ya. Nah, jadi di sini proses kita untuk bikin labeling gitu istilahnya, sampai nanti kita bisa gunakan untuk pemodelan. Oke, caranya cukup simpel ya. Pertama, silahkan di sign in. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun silahkan sign in. Kalau belum, silahkan dibikin dulu akunnya di RoboFlow gitu ya. Oke, nah di sini untuk tampilan kalau teman-teman sudah login. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan saya udah punya sebuah project ya, rupiah detection. Nah, ini yang sudah sempat saya buat gitu. Nah, kalau teman-teman masih baru mungkin nggak akan kelihatan tampilan ini. Oke, nextnya teman-teman bisa langsung klik create new project ya. Nah, di sini akan ada 3 pilihan. Ada object detection, classification, dan instant segmentation. Nah, berhubung di sini yang akan saya gunakan atau yang saya buat projectnya itu adalah mendeteksi mata uang gitu. Jadi saya pilih object detection. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih project name ya, atau diisi project name-nya. Mungkin karena tadi udah rupiah detection, kita pakai bahasa Indonesia, deteksi rupiah. Nah, untuk project name-nya ini bebas. What are you detecting? Nah, ini banknotes bisa, atau currency,
atau money, ini terserah sih. Nah, untuk license sendiri ini saya kurang paham perbedaannya dari masing-masing license, jadi saya pakai defaultnya aja. Nah, kalau udah tinggal create public project. Nah, di sini akan muncul tampilan baru. Jadi di bagian kiri ini ada beberapa menu ya. Jadi yang sekarang kita akan gunakan itu menu upload. Nah, di sini ada pilihan di tengah ini, select files atau select folder. Nah, karena dataset kita tadi untuk image-nya itu cukup banyak ya. Ada 40 gambar tadi kalau teman-teman lihat. Jadi langsung aja teman-teman bisa pilih select folder. Kemudian pilih, nah ini di upload satu persatu ya. Jadi misalkan pertama saya upload yang 1000, di upload. Nah, nanti kalau muncul notif ini tinggal di klik upload. Nah, di sini dia akan memuat semua file yang ada di dalam folder tersebut. Bahkan file yang ada di subfoldernya pun sudah langsung masuk di sini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kalau sudah berhasil terupload, tinggal teman-teman klik save and continue. Oke, tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul tampilan Windows-nya seperti ini. Langsung aja klik assign image. Oke, nah kalau sudah, sekarang teman-teman klik start annotating. Annotating atau annotating ya, itulah intinya. Nah, sekarang ini udah tampil ya untuk gambar dari uangnya gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah kita akan bikin sebuah border gitulah istilahnya ya. Jadi kita akan seleksi area yang cuman memuat uangnya aja. Nah, di sini kan komponennya ada uang, ada background ya. Ini backgroundnya lantai kayaknya nih, warna putih gini. Nah, kita nggak mau nanti kalau kita mau bikin model itu lantainya itu ikut terdeteksi gitu. Jadi area uangnya aja yang kita akan seleksi gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman pakai di bagian kanan ya. Ini ada banyak bervariasi. Nah, kalau saya pribadi pakainya yang Smart Polygon. Nah, ini sendiri ada dua pilihan ya, ada standar dan enhance. Cuman saya biasanya pakai yang standar. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyoba yang enhance silahkan. Kita pakai yang standar dulu. Nah, kalau sudah, dia cukup simpel penggunaannya, tinggal klik sembarang aja di area uangnya. Nah, di sini teman-teman lihat sudah terlihat ada area yang di highlight ya, di sini berwarna kuning gitu. Nah, cuman sayang ini sih masih tidak sepenuhnya mendeteksi atau meng-highlights gitu ya uangnya ya. Jadi lantainya sini masih sedikit kena highlights-nya gitu. Nah, di sini untuk mengurangi tinggal teman-teman klik lagi aja di area yang ingin dihapus ya. Nah, sini kalau teman-teman perhatikan pointer mouse-nya jadi tanda kayak apa ya? Dilarang gitu ya, tanda coret gitu. Nah, di sini teman-teman bisa klik di area lantai ya ini. Oke, tinggal diklik. Nah, diklik aja sampai dengan bingkainya atau highlights-nya itu murni benar-benar cuman yang dibungkus itu uangnya itu ya. Jadi sekarang seperti teman-teman perhatikan ini untuk lantainya sudah nggak ter-highlight lagi. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal diklik finish. Nah, di sini kita bikin untuk nama kelasnya ya. Karena ini uang 1000, jadi kita kasih kelasnya 1000. Oke, ini udah selesai. Nah, kemudian silakan dilanjut ke gambar berikutnya ya. Ini ada 80 gambar. Oke, untuk stepnya sama ya. Nah, ini kebetulan udah langsung ter-highlight ya. Langsung aja di finish.
kemudian 1000 enter. Oke, ini silahkan dilakukan sampai dengan image ke 80 ya nanti teman-teman. Oke, nah kalau misalkan sudah, ini saya kasih contoh ya. Asumsikanlah kita sudah bikin anotasi atau assign labelnya gitu ya untuk yang 1000. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa klik add image to dataset gitu ya. Nah, ini masih 2, coba saya tambahin lagi deh. Oke, anggaplah gini ada 6 ya. Kita coba dulu untuk add to dataset ya. Nah, nanti di sini kita akan otomatis diarahkan mau seperti apa pembagian datasetnya gitu. Nah, di sini ada sampelnya, thread-nya 70%, kemudian validnya 20% dan testnya 10% ya. Ini silakan bisa teman-teman konfigurasi sesuai hati teman-teman. Nah, ini karena contohnya cuma 6 image yang mau ditambahkan, jadi dia langsung membagi 4 satu-satu. Tapi nanti kalau 80 nanti dia akan menyesuaikan ya jumlahnya. Nah, ini kalau sudah tinggal diklik add image. Oke, nah di sini ada 3 tab ya. Ada unassign, annotating, dan datasets. Nah, untuk annotating sendiri ini akan ada muncul notif kalau misalkan ada data atau file yang belum dikasih label. Nah, untuk di bagian kanan ini, di bagian dataset, ini adalah dataset yang sebelumnya kita sudah buat ya. Ya, di sini terdiri dari 6 image. Oke, sampai sini kita sudah bikin datasetnya ya. Berikut dengan labelnya juga. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman penasaran seperti apa sih bentuk hasil yang ketika kita sudah nge-label semuanya. Di sini saya share untuk rupiah detection ya. Nah, di sini saya punya 588 gambar. Nah, sini sudah tersplit, terbagi masing-masing ya. Ada train, test, kemudian ada valid juga. Ya, dan jadi kurang lebih keseluruhan teman-teman punya 588 gambar di dalam satu dataset. Oh ya, nanti juga saya mungkin akan share ya untuk link datasetnya. Siapa tahu teman-teman mau explore atau mau belajar juga untuk mengembangkan model pendeteksi rupiah gitu. Dipersilahkan. Oke, next. Misalkan kita sudah punya gambar ya, image yang sudah dianotasi tadi. Nah, di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih menu generate. Persis di bawahnya image ya, generate. Nah, jadi generate ini di sini fungsinya adalah kita bikin benar-benar dataset yang siap untuk masuk ke model ya. Oke, mungkin nanti dalam hal ini model yang saya gunakan itu adalah YOLO versi 8 ya. Oke, kita masuk ke generate dulu. Nah, di sini terlihat source image ya. Atau mungkin saya pakai yang file yang banyak aja biar enak buat sampelnya. Nah, di sini teman-teman lihat saya sudah punya 5 version ya. Jadi yang version pertama ini paling bawah. Ini sudah ada modelnya sebenarnya saya bikin. Kemudian saya kembangkan lagi. Oke, nggak kelihatan ya. Dataset detail. Nah, sebelumnya ada 618 gambar ya. Kemudian yang versi kedua ada 828 gambar. Cuman ini karena ini belum lengkap jadi nggak saya bikin model. Nah, kemudian yang versi ketiga ini sudah saya buat modelnya dengan menggunakan YOLO V8. Untuk jumlahnya sendiri 776, lebih sedikit dari yang versi kedua karena ya versi kedua itu ada sedikit banyak redundansi di datasetnya sendiri gitu. Nah, untuk dataset splitnya itu ada 716 gambar sebagai training set. Kemudian validation setnya itu 30 dan testing set 30. Jadi pembagiannya mungkin agak kurang seimbang ya. Jadi training set 92, valid set 4%, test set juga 4% gitu. Oh ya, dan ini untuk yang versi ketiga dataset saya ini yang belum saya include-kan untuk gambar yang cuman nge-capture angkanya aja, nominalnya aja gitu. Makanya next saya kembangkan di versi keempat, ini juga belum beres.
karena pembagiannya kurang merata gitu ya. Oke, ini yang terakhir, Upaya Detection yang versi kelima gitu. Nah, untuk detailnya sendiri, nah sini saya punya 1394 gambar ya jadinya. Jadi ini yang setelah diolah gitu ke depan, di split gitu. Nah, untuk training setnya sendiri ada 1217 gambar. Kemudian validation set itu 118 dengan 59 testing set. Oke, nah kita lanjut untuk pembuatannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik generate aja. Nah, untuk tampilan generate-nya sendiri di sini diawali dengan source image ya. Nah, di sini ada image-nya 588 dengan kelasnya tadi 7. Ya, 7 itu mewakili masing-masing nominalnya gitu. Nah, selanjutnya di train test split, ini teman-teman bisa edit. Nah, di sini. Nah, silakan teman-teman bisa konfigurasi ya. Nah, di sini kan kalau tadi 70% untuk training, validation 20 dan testing set 10 ya. Nah, ini kalau mau di set ulang tinggal klik rebalance. Nah, silakan diatur ya, utak-atik di sini gitu. Oke, sini kalau sudah klik continue. Nah, kita masuk ke bagian step pre-processing ya. Nah, di sini secara default nanti akan ada auto orient gitu ya. Nah, kalau mau penasaran apa sih auto orient, nah di sini ada keterangannya ya. Jadi auto orient itu discard active rotation and standardized pixel ordering. Jadi kayak mungkin istilahnya kayak orientasinya itu di auto gitu ya. Auto ini seperti contohnya kalau yang lain itu gambarnya miring. Ini gambar normalnya seperti ini gitu. Oke, ini kalau mau dihapus juga silahkan. Nah, di sini untuk settingannya sendiri saya pakai 2, yaitu auto orient. Kemudian ada auto adjust contrast gitu ya. Nah, untuk auto adjust contrast ini sebenarnya saya coba-coba itu untuk seperti yang teman-teman lihat. Untuk gambar original dia seperti ini. Karena untuk adjusted ini lebih lebih tajam gitu ya warnanya. Jadi sebenarnya ini saya coba tadi itu supaya dia bisa membedakan antara warna lantai dengan warna uangnya gitu ya. Seperti misalkan contoh kan ada beberapa uang yang mungkin agak mendekati warna putih gitu ya, seperti yang 2000 ini. Jadi warnanya abu-abu ya. Jadi kalau di foto di lantai takutnya nanti agak samar gitu dengan lantainya gitu. Makanya saya coba adjusted. Jadi biar warnanya lebih tajam daripada warna lantai gitu. Nah, untuk pre-processing stepnya sendiri, di sini ada banyak pilihan ya. Tinggal teman-teman bisa klik di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan, beberapa pilihan itu ya, silahkan dipilih. Tapi untuk saat ini yang saya gunakan cuma 2 aja. Kemudian klik continue. Nah, lanjut ke proses augmentation. Nah, ini bebas teman-teman mau pakai atau enggak. Tapi untuk di sini saya gunakan rotasi atau rotation sebesar 12 derajat ya. Jadi ini maksudnya untuk datasetnya sendiri nanti akan dirotasi sebesar atau sebanyak 12 derajat ya dari originalnya. Ini seperti yang terlihat di contoh. Jadi sebenarnya ini untuk memperkaya dataset kita ya. Jadi mungkin kan next ke depannya kalau kita mau deteksi uang nggak bisa full 100% lurus gitu ya. Bentuknya seperti yang contoh ini. Mungkin kadang ada miring atau dan lain sebagainya. Jadi supaya istilahnya modelnya itu nggak kaku, cuman bisa ngedeteksi ketika kita menyodorkan uang itu bentuknya lurus. Gitu ya. Jadi kalau misalkan miring dikit gitu, miring beberapa derajat dia masih bisa mengenali gitu. Ya, jadi itu sih tujuan dari rotation gitu. Nah, untuk pilihan augmentation stepnya sendiri itu banyak ya. Nah, silakan dipilih-pilih dan dipelajari. Tapi untuk saat ini saya coba rotation ya. Mungkin nanti barangkali next dari teman-teman ada nyoba-nyoba dan lebih bagus modelnya bisa di-sharing gitu. Oke, kalau sudah klik continue. Nah, kemudian yang terakhir generate ya. Nah, generate ini review your selection and select a version size to create a moment in time snapshot of your dataset with the applied transformation. Jadi akan di-generate ya dataset sesuai dengan
settingan yang kita buat sebelumnya di step-step belakangnya, ya ini dari train test splitnya, kemudian preprocessingnya apa, augmentationnya apa. Nah, kalau sudah diklik generate, ini coba saya klik ya. Nah, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, nah kalau sudah, ini kelihatannya akan seperti ini ya. Jadi sudah ada notif. Nah, di sini ada notifikasi this version doesn't have a model. Ya karena kita belum sempat bikin modelnya ya. Kita baru sampai preprocessing dari datasetnya gitu. Kemudian nah, di sini teman-teman lihat. Karena tadi kita gunakan augmentationnya itu kayak high contrast ya, saya lupa tadi pilihannya. Nah, jadinya dia tampilannya seperti ini ya. Jadi agak lebih kontrasnya tinggi, jadinya high contrast itu. Nah, tapi jadi kelihatan ya agak berbeda dengan warna lantai pada umumnya gitu ya. Apalagi yang 5000 nih, kebetulan kelihatan cerah banget. Oke, ini sekilas dari hasil dataset yang kita sudah preprocessing. Oke, langkah selanjutnya kita bikin modelnya ya. Nah, di sini ada dua pilihan yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi apakah train with RoboFlow? Cuman ini ada kredit ya, kemarin sudah saya coba 1 kali. Jadi awalnya teman-teman akan dikasih 3 kredit ya. Kemudian pilihannya ada yang kedua, itu custom train and upload. Nah, jadi untuk custom train and upload ini, kalau teman-teman pengen bikin modelnya secara manual gitu. Tapi nggak manual-manual banget, jadi slow lah. Nah, misalkan kalau teman-teman pilih klik yang train with RoboFlow, nah nanti dia ada pilihan ya, ada fast atau accurate. Cuman kalau untuk accurate teman-teman harus upgrade dulu. Nah, seperti ini. Jadi karena saya males gitu ya, jadi saya pakai untuk custom. Jadi sini saya pilih custom train and upload. Nah, untuk custom train and upload sendiri, di sini teman-teman bisa pilih juga untuk modelnya. Nah, di sini disediakan YOLO V8 atau yang versi ke-5 gitu ya. Atau deploy on your own, jadi just another model. Ini terserah kalian mau pakai apa gitu. Nah, di sini karena sudah disediakan YOLO versi 8, langsung aja saya pilih yang versi 8. Kemudian klik Get Snip. Oke, seperti biasa kita tunggu lagi prosesnya. Nah, kalau sudah sampai sini, ini kita sebentar lagi akan diarahkan ke Jupyter Notebook ya sebenarnya. Jadi ini ada tulisannya, paste this snap into a notebook from our model library to download and unzip your dataset. Nah, jadi sebenarnya ini kalau teman-teman klik nanti akan diarahkan ke sebuah script ya, script Google Colab atau dari RoboFlow. Ini yang digunakan untuk nge-training dengan menggunakan YOLO versi 8 gitu. Nah, sini udah lengkap dengan penjelasannya sendiri gitu ya. Nah, di sini disarankan untuk menggunakan GPU. Tapi sini nggak tahu, saya coba mungkin masih bisa atau enggak ya. Oh, sudah limit ternyata, jadi udah saya close saja. Nah, untuk scriptnya sendiri ini nggak semuanya kita running ya. Jadi karena di sini kalau teman-teman lihat, nah ini silakan teman-teman running aja. Cuman karena berhubung ini saya nggak bisa connect GPU, ini mungkin saya kasih deskripsinya aja. Mana-mana aja yang perlu teman-teman running ya. Yang pertama yang ini NVIDIA SMI, ini di running. Nah, kemudian juga import OS di running. Nah, kemudian ini untuk instalasi YOLO-nya, YOLO versi 8-nya. Ini silakan teman-teman running. Nah, yang ini nggak usah, ini udah dipagar semua. Nah, ini di running juga. Jadi ini untuk import YOLO-nya ya, setelah tadi kita install gitu. Oke, next. Nah, ini CLI base atau CLI basic.
Jadi sebenarnya untuk penggunaan YOLO itu biasanya digunakan menggunakan command line gitu ya. Tapi sekarang kita gunakan di Google Colab. Jadi mungkin cuman nggak terlalu banyak perubahan sih untuk script-scriptnya gitu. Nah, oke, langsung aja. Nah, untuk yang di sini ini teman-teman nggak usah jalanin karena ini cuman contoh gitu ya. Ini yang deteksi objek gitu ya, yang dock ini nggak usah dijalanin. Nah, yang ini juga nggak usah. Nah, ini cuma ngasih contoh ya, jadi dia bisa ngedeteksi mana anjing, mana manusia gitu ya, person. Nah, kemudian yang ini juga nggak usah, yang Python SDK cuma sampel lah. Nah, kita langsung lanjut aja ke yang RoboFlow Universe ya. Nah, di sini step untuk kita nge-training custom dataset ya, bukan dataset bawaan dari punyanya YOLO gitu kayak tadi. Nah, di sini silakan teman-teman baca step by stepnya ya. Nah, ini kurang lebih apa yang kita kerjakan sebelumnya ya. Kita bikin project, kemudian upload image-nya, kemudian bikin label. Apa nih? Nah, bikin label mana tadi? Nah, ini labeling. Kemudian generate new dataset. Nah, kayak tadi kita pre-processing gitu, kemudian export ya. Nah, export itu yang tadi. Nah, lanjut kita ke scriptnya ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini script yang kita dapat ketika kita mau ekspor datasetnya tadi yang di sini di custom train and upload. Kemudian teman-teman get snip. Nah, kelihatan kan? Nah, ini dia. Nah, untuk API key-nya sendiri, nah ini teman-teman dapetin dari klik aja di bagian kanan atas ini ya, diklik. Nah, kalau sudah silakan dipaste di scriptnya. Tinggal dipaste aja. Nah, jadi nanti teman-teman dapat API key-nya ya. Oke, kalau sudah ini di running ya. Kemudian untuk prosesnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan berproses untuk install RoboFlow dulu. Jadi supaya dia mengenali program kita di RoboFlow gitu ya. Oke, nah kalau prosesnya sudah selesai, langsung lanjut aja ke custom training ya. Nah, custom training di sini untuk tasknya itu detect. Ini sebenarnya nggak perlu ada di utak-atik lagi. Cuman mungkin di epochnya ya teman-teman bisa sesuaikan. Jadi nggak harus 25, sebenarnya nggak ada standar bakunya. Tapi di sini saya nggak utak-atik karena mager sebenarnya utak-atik. Oke, kalau sudah ini di running juga. Nanti untuk prosesnya kurang lebih seperti ini. Oke, cukup panjang karena saya pakainya epochnya 25 ya. Nah, di sini. Oke, di sini terakhirnya di sini. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan result save to runs detect train ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ini ngetrainnya berulang kali, nanti trainnya ini yang di belakang ini akan berubah ya. Bisa train 2, train 3 tergantung seberapa banyak teman-teman ngetrainingnya gitu. Oke, lanjut langsung di running aja script di bawahnya, run detect train. Nah, jadi nanti ini kelihatan ya untuk detail-detailnya gitu. Kemudian ini juga running untuk confusion matrix-nya seperti yang kelihatan di sini. Ini juga di running, kemudian ini juga di running. Nah, ini untuk grafik ininya ya, apa namanya, untuk matrix skornya gitu. Nah, kemudian ini di running juga untuk ngecek prediksinya ya. Nah, jadi kelihatan ini warna-warna uangnya jadi lebih kontras ya. Tapi jadinya lebih kelihatan berbeda dengan lantai gitu. Nah, next di bagian step validate custom model. Nah, di sini modenya berubah ya, jadi mode val ya. Karena validation ya. Kalau sebelumnya itu training gitu.
Nah, ini juga silakan teman-teman running nanti. Nah, kemudian ini inference with custom model juga di running ya. Nah, di sini untuk mode sekarang mode predict ya. Jadi di sini akan ngepredik gitu istilahnya. Jadi akan ngepredik dari dataset untuk di folder test ya. Ini ada kelihatan dataset di locationnya itu test gitu. Nah, kemudian ini confidence-nya secara default nanti dibikin 0,25 ya. Mungkin karena ini kalau teman-teman baca di dokumentasi YOLO V8 itu versi 8 itu default dari confidence-nya sendiri, conf-nya itu 0,25. Mungkin ini di settingnya seperti itu ya. Oke, ini udah langsung di running aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai selesai di running, nanti next-nya ini script untuk ngelihat hasil prediksinya gitu ya. Nah, ini di running aja nanti kelihatan hasil-hasilnya seperti itu. Oke, ini cukup banyak, langsung saya lewatin aja. Nah, ini yang terakhir deploy model on RoboFlow ya. Jadi ini bisa teman-teman deploy ke RoboFlow-nya itu sendiri supaya nanti teman-teman bisa langsung ngetes ya lewat RoboFlow-nya gitu. Jadi tinggal di run juga untuk scriptnya. Kemudian ini juga di run project version. Dah, sampai situ selesai sih. Ini nggak tahu kenapa tadi error ya. Jadi ini nggak usah di run juga nggak apa-apa. Jadi yang terakhir yang teman-teman perlu run adalah yang bagian script ini, project.version.deploy ya. Oke, kalau sudah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang V5. Jadi untuk dataset teman-teman yang sudah dibikin model di RoboFlow nanti akan ada logo centang ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya dataset teman-teman sudah punya modelnya gitu ya. Dan dibuat di RoboFlow gitu. Nah, di sini ada pilihan try this model ya. Jadi ini untuk ngetes model teman-teman. Jadi bisa dicoba. Ini bisa pakai ini drop on image ya, or your device itu. Jadi kita coba aja untuk yang ini ada folder testing ya. Yang saya coba tadi, yang saya buat sendiri gitu. Misalkan ini di open. Oke, nah ini hasil prediksinya kelihatan ya. Uangnya terdeteksi sebagai uang 50.000 ya, kalau teman-teman perhatikan di sini. Oke, jadi untuk datasetnya sendiri untuk testing ini saya cuma punya 2 gambar ya. Jadi karena kemarin cuma sempat jepret 2 uang ini aja yang ada di kantong, jadi ini yang di dompet gitu. Jadi ini aja yang saya punya gitu. Mungkin kita coba tadi udah 50.000, sekarang yang 5.000 ya. Kita coba apakah dia sudah bisa terdeteksi atau belum gitu. Oke, nah ini sudah terdeteksi ya sebagai 5.000 gitu. Jadi uang lecaknya ini ya mungkin ini agak sedikit samar juga sama backgroundnya ya. Tapi untungnya masih kedetek lah itu ibaratnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk tutorial gimana sih bikin dataset dari yang mentah jadi yang sudah di pre-processing untuk pendeteksian mata uang rupiah gitu. Oke, semoga bermanfaat. Nanti juga akan saya share linknya untuk datasetnya, siapa tahu teman-teman mau ngolah. Oke, dan see you in the next video. Cheers.